semua, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Pathfinder Club. Saya berada di klub Garuda Pathfinder Club Bandung. Baik, penjelasan hari ini tentang garis kepemimpinan pelayanan di Pathfinder Club di Gereja Advent, dan semoga ini semua boleh menjadi masukan atau sebagai gambaran bagi kita semua bagaimana kita menyusun sebuah struktur organisasi di klub kita masing-masing. Baik, mari kita ikuti penjelasan berikut ini ya. Baik, struktur organisasi Pathfinder kita terdiri dari dua bagian. Yang latar belakang warna hijau ini adalah struktur di organisasi kita mulai dari conference, uni, divisi, dan sampai ke general conference. Nah, kita mulai dulu dari general conference ya. Nah, saat ini Ketua PA kita, Direktur PA di General Conference adalah Pendeta Gary Blanchard. Beliau adalah Direktur PA dan Pathfinder Club berada di Departemen Pemuda Advent. Jadi pimpinan tertinggi kita adalah Pendeta Gary Blanchard selaku Direktur PA General Conference. Wakil Direktur PA ini yang menjadi Direktur Pathfinder. Jadi Direktur Pathfinder di GC adalah Associate Direktur Pemuda Advent. Direktur Pathfinder di GC sekarang adalah Master Guide Pendeta Andreas J. Peralta. Nah, tugas utama dari Direktur ini, Direktur GC ini adalah menyusun kurikulum dan pedoman program dari Pathfinder itu sendiri. Baik. Kita masuk pada tingkatan ini karena kita di Indonesia berada di Divisi Asia Pasifik Selatan atau disingkat dengan SSD. Di sana ada Direktur Pathfinder SSD, Masyarakat Pendeta Petronio Ginebago. Beliau menyiapkan sumber daya bahan-bahan materi dan sebagainya, dan juga pengembangan Pathfinder di wilayah divisinya. Itu tugas utamanya. Setelah kurikulum dibentuk dari GC, sumber daya disiapkan dari divisi masing-masing. Terus sebabnya kadang-kadang setiap divisi ada perbedaan masing-masing dalam cara menjalankan program Pathfinder. Lalu kita melihat juga di uni, setelah di divisi kita ke uni sekarang. Nah, di Indonesia terdapat dua uni Indonesia kawasan barat. Nah, karena kami di Bandung jadi kita berada di uni Indonesia kawasan barat. Ada juga uni Conference Indonesia kawasan timur. Nah, di kawasan barat sendiri, Direktur Pathfindernya adalah Master Katroni Wenas. Beliau mengkoordinasikan conference daerah-daerah, mengadakan pelatihan dan faktor-faktor pendukung lainnya yang diperlukan untuk pengembangan di uni. Nah, dalam menjalankan tugasnya, kadang-kadang pembina-pembina di uni, masyarakat di berbagai daerah diundang untuk mengikuti rapat, nah disebut dengan Komite Pathfinder. Seperti ini. Lalu kita ke conference, ke daerah. Nah, kita di Bandung ini berada di Conference Jawa Barat atau KJB. Direktur Pathfindernya adalah Masyarakat Nixon Seringoringo. Nah, tugas dari conference ini adalah merencanakan kegiatan-kegiatan Pathfindering di conference, termasuk membuat perkemahan, membuat event-event, dan mengadakan pelatihan staff club seperti PBSTC atau juga AYMT sekarang. Nah, dalam menjalankan tugasnya, kadang-kadang ada rapat rutin dari pembina-pembina se-conference, nah yang kita sebut dengan Komite Pathfinder. Nah, kita suka hadir di sini ya, di rapat pembina. Nah, lalu untuk menjalankan program di jemaat, Direktur Pathfinder dari conference dibantu oleh koordinator wilayah. Melalui jalan ini, beliaulah yang berkoordinasi dengan jemaat-jemaat untuk pelaksanaan program di conference. Begitu bagian pertama ya, bagian yang hijau ini struktur di organisasi kita dari conference sampai ke GC. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu struktur di jemaat, di klub ya. Nah, di klub sendiri, seorang direktur Pathfinder yang sudah dipilih di klub itu, melalui pemilihan di jemaat tentunya ya,
Direktur Pathfinder, dia bertanggung jawab kepada majelis, selain tentunya melalui Departemen Pemuda Adventnya. Itulah sebabnya disarankan ke semua jemaat agar supaya Direktur Pathfinder itu menjadi juga anggota majelis. Dan dalam menjalankan tugasnya, dia juga berkoordinasi dengan orang tua, anggota jemaat, maupun pendeta. Lalu dalam setiap tiap bulan atau tiap bulan ada rapat klub, komite klub namanya di sini. Jadi masukan-masukan dari majelis bisa dibahas di sini untuk membicarakan bagaimana pelaksanaannya di klub. Atau bisa juga usulan-usulan dibahas di sini lalu diajukan ke majelis. Nah, agar supaya direktur klub ini bisa menjalankan pekerjaannya secara profesional di klub, maka direktur Pathfinder di klub dibantu oleh wakil. Ada wakil direktur bidang administrasi, ada wakil direktur bidang pelatihan atau TLT. Lalu melalui wakil direktur administrasi inilah mengkoordinasikan semua pekerjaan-pekerjaan di klub, semua pelayanan di klub. Seperti misalkan untuk membahas tentang perkemahan, ada wakil direkturnya khusus, dia membahas tentang perkemahan atau kegiatan di luar ruangan atau di alam terbuka. Kemudian untuk membicarakan keuangan, ada wakil direktur khusus yang menangani soal keuangan, soal ketersediaan dana, soal pencarian dana, dan lain sebagainya. Juga mengelola, kalau misalkan ada iuran-iuran, nah dikelola oleh direktur keuangan, wakil direktur bidang keuangan. Lalu dia juga bekerjasama dengan wakil direktur bidang kepahaman. Nah, bidang kepahaman ini juga dia khusus menangani kepahaman-kepahaman, menyiapkan instruktur. Nah, ini instruktur kepahaman dikoordinasikan. Lalu dia juga menangani menerbitkan sertifikat kepahaman dan lain-lain. Jadi lebih konsentrasi, ya. Kemudian juga dia bekerjasama juga dengan, kita lihat sebelah kiri, ada instruktur PBB. Ini saya rasa setiap klub harus ada seorang yang khusus menangani peraturan baris berbaris dan upacara-upacara, karena itu ada buku referensinya. Kalau di klub Garuda ini ada Mas Regat lihat kalau saat putar-putar, beliau bertanggung jawab untuk melatih semua Pathfinder dan pembina dalam hal baris berbaris. Lalu ada juga ada wakil direktur bidang jangkauan keluar, outreach. Lalu ada juga khusus menangani kegiatan-kegiatan kelas, aktivitas-aktivitas di kelas. Jadi dia juga berkoordinasi dengan instruktur-instruktur yang mengajar di kelas-kelas, menyiapkan apa aja yang sudah dicapai, ya portofolionya, dan siapa yang hadir, siapa yang enggak, nah seperti itu. Dengan demikian, klub itu bisa berjalan dengan baik karena dikoordinasikan secara profesional. Jadi setiap bagian-bagiannya ada yang menangani secara khusus supaya pikiran itu tidak terbagi dan bisa lebih konsentrasi. Lalu untuk pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan di jalur ini ada wakil direktur bidang remaja dan wakil direktur bidang yang menangani khusus junior. Sedangkan wakil direktur bidang pelatihan ini dia bisa langsung memantau hasil pelatihan di klub. Dia bisa langsung melihat bagaimana hasil, mengecek langsung ke adik-adik Pathfinder. Dia juga bisa bertanya kepada penasihat kelas, lalu dia juga bisa bertanya kepada murid-murid langsung. Nah, di sini ada dua bagian ya. Jadi ada disendirikan yang perempuan, regu yang wanita, kemudian ada remaja pria. Dan setiap regu itu ada kapten regunya yang akan mendata semua teman-teman seregunya, ada penasihat regunya yang akan memberikan motivasi kepada mereka, memantau perkembangan mereka, dan lain sebagainya. Dan dipisahkan ya laki-laki dan perempuan. Ada regu laki-laki, setiap kelas itu anggaplah satu kelas satu regu. Misalkan kelas sahabat satu regu. Kalau misalkan di jemaat yang besar, misalkan mungkin sudah 20 orang di satu kelasnya, kelas sahabat ada 20 orang, bisa lagi dibagi. Kelas sahabat contohnya ada kelas sahabat regu 1, regu 2, regu 3, dan sebagainya. Dan setiap regu ada kapten regunya. Kapten regu ini bisa berganti-ganti ya, bisa sebulan sekali supaya teman-teman yang lain bisa kebagian.
tergantung situasi di jemaat masing-masing. Demikian juga di junior, ya, ini remaja, lalu ini junior. Jadi dengan demikian garis koordinasi ini akan memastikan kelas-kelas itu berjalan dengan baik, dan ini adalah pemantau utamanya. Dia akan memantau perkembangan kelas, perkembangan adik-adik Pathfinder melalui para penasihat-penasihatnya. Ini juga begitu. Dan kita perhatikan garis-garis ini ya. Yang garis biru ini menunjukkan garis koordinasi, garis koordinasi. Dan ini putus-putus menunjukkan garis konsultasi, seperti itu ya. Nah, seharusnya beginilah struktur klub kita, di mana kita menjalankan ini. Kenapa ini dibuat? Agar supaya kita bisa mengelola klub dengan baik, secara profesional, dan kita bisa memantau semua hasilnya dengan baik. Bila mana sudah ada masalah-masalah, kakak-kakak boleh berkoordinasi dengan majelis jemaat, boleh juga berkoordinasi dengan conference. Baik, inilah penjelasan saya kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita melayani. Tuhan memberkati.